Ketemu lagi sama gue Mas Santoku. Kali ini gue mau bahas tentang film yang sedang heboh, dimana banyak orang-orang yang menonton film ini yang mungkin awalnya hanya sebuah rasa penasaran saja. Dari mulut ke mulut dan juga mungkin kesuksesan dari film sebelumnya itu menarik banyak orang untuk berbondong-bondong menonton film ini. Orang umum menyebut atau menganggap film ini film horor. Tapi kalau buat gue pribadi ini film yang lucu. Karena pada saat nonton film horor ini justru gue sering ketawa karena kaget aja gitu. bukan karena takut, tapi karena gue kaget aja. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu film apa itu. Betul, Conjuring. Pada saat gue anggap film Conjuring itu film lucu, mungkin banyak yang komplain karena sebagian besar orang menganggap bahwa Conjuring adalah film horor. Oke, terserah karena itu persepsi masing-masing. Tapi memang Conjuring kalau dalam kategori umum termasuk kategori film horor. Nah, yang menarik Conjuring ini yang sekarang Conjuring 2 adalah merupakan sequel dari film sebelumnya yang judulnya Conjuring, rilis pada tahun 2013. Konon katanya Conjuring ini, film atau cerita Conjuring ini adalah merupakan true story atau kejadian nyata, di mana menceritakan ada sepasang suami istri yang namanya Lorraine dan Ed Warren. Ya, jadi seorang, kalau di sini bisa dikatakan mungkin disebut paranormal atau mungkin dukun lah tepatnya. Di film ini sepasang suami istri ini berupaya membantu orang-orang yang katanya berhubungan dengan roh jahat atau apapun gitu. Kalau kita bicara tentang horor atau hantu atau apapun, Indonesia menurut gue film horor Indonesia itu lebih menakutkan dibandingkan film-film yang dibuat oleh Barat. Kenapa? Nah, nanti suatu saat gue mau bahas tentang bagaimana kok hantu, kuntilanak, pocong dan lain-lainnya kok hanya ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, di Eropa maupun yang lain. Nanti di video berikutnya gue akan bahas khusus tentang ini, kenapa hal itu bisa terjadi. Apa benar film Conjuring itu adalah film horor? Mungkin bisa kita lihat cuplikan trailer dari film Conjuring 2. Nggak usah lama-lama, nanti kena su atau kena peringatan hak cipta dari produsernya. Kali ini gue mau bahas bukan cerita filmnya, tapi gue mau bahas tentang fakta-fakta di balik seputaran film Conjuring, khususnya The Conjuring 2. Yang pertama, fakta pertama bahwa sebelum syuting, lokasi syuting itu sudah diberkati, atau kalau orang di sini itu sudah jampe oleh, kalau di sana mungkin di barat, oleh seorang pendeta atau orang yang dianggap mampu menetralisir pengaruh entah itu setan, jahat atau apapun. Gue pikir sih di Indonesia itu sudah menjadi suatu kebiasaan juga bahwa setiap syuting, khususnya film horor, pasti salah satu kru dari film itu biasanya salah satunya adalah seorang yang dianggap mampu bisa mengatasi hal-hal yang berbau gaib. Jadi menurut gue sih ini biasa saja, jadi tidak ada yang istimewa. Fakta kedua, bahwa film The Conjuring 2 itu terhubung dengan Walking Dead. Walking Dead kan film seri yang bercerita tentang zombie. Maksudnya terhubung ini bukan ceritanya Conjuring itu ada zombie, bukan, tapi bahwa penulis Walking Dead itu disewa untuk menulis ulang skenario film ini. Tapi ngomong-ngomong, di Conjuring 2 ada zombinya nggak sih? Fakta ketiga, cerita The Conjuring 2 ini pernah dibuat di dalam sebuah mini-seri beberapa tahun yang lalu yang berjudul The Enfield Haunting. Gue juga belum pernah lihat apakah film mini-serinya itu seperti apa, tapi pertanyaannya, bagusan mana ya antara mini-seri dengan The Conjuring 2? Fakta keempat, ini yang menurut gue amazing banget, bahwa sutradara The Conjuring 2 yang juga sama dengan sutradara yang pertama, yaitu James Wan, yang kalau kalian ngeh gitu ya, bahwa James Wan itu yang menyutradari film Furious 7 yang fenomenal itu. Si James Wan ini
kekeh pengen menyutradarai The Conjuring 2 ini, akhirnya dia menolak tawaran untuk menyutradarai kembali film franchise Fast and Furious ini, atau alias Furious 8. Padahal menurutku sih mungkin duitnya banyakan yang di Furious 8, tapi ada pertimbangan tertentu yang diambil oleh James Wan bahwa dia lebih kekeh, lebih suka menyutradarai The Conjuring 2 ini. Fakta kelima, film The Conjuring 2 itu berhasil memecahkan rekor jumlah penonton dibandingkan seri pertamanya yang dirilis tahun 2013. Film ini menurut data yang gue dapat dari imdb.com bahwa The Conjuring 2 itu biayanya sekitar 40 juta dolar. Mengagetkan bahwa ternyata di pemutaran hari pertama saja The Conjuring 2 itu berhasil menangguk pendapatan 40 juta dolar lebih. Artinya dari hari pertama pemutaran sudah balik modal. Padahal cuma nakut-nakutin orang, tapi duitnya banyak. Data terakhir yang gue baca ya, sampai pada saat videoin gue buat bahwa sekarang pendapatan The Conjuring 2 itu sudah menembus 90 juta dolar, berarti sudah lebih dari 2 kali lipat. Dan itu baru di Amerika saja, belum dihitung secara seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Orang Indonesia kan suka film horor, jadi entah karena senang dengan takut-takutin atau mungkin karena suka penasaran. Yang jelas bahwa film horor merupakan jadi favorit. Atau mungkin fakta keenam, di Conjuring 2 ini juga ditampilkan beberapa referensi atau beberapa benda yang sudah muncul di film-film sebelumnya, seperti kotak musik di film Conjuring pertama dan juga boneka Annabelle. Nah, atau film Annabelle itu yang dari tahun 2014 itu kalau bisa dikatakan spin-off atau pecahan dari Conjuring ini. Fakta ketujuh, bahwa pemeran Lauren Warren atau Vera Farmiga selama syuting dan juga sampai selesai itu menderita kelenjar getah bening. Bahwa sepanjang film kalau tidak salah sampai 50 adegan lebih, Vera Farmiga ini atau Lauren Warren ini harus berteriak-teriak terus. Bisa dibayangin seperti apa rasanya itu. Oke, fakta ke-8. Kejadian cerita The Conjuring 1 dan The Conjuring 2 itu berjarak 6 tahun. Kalau filmnya sendiri rilisnya 3 tahun, karena Conjuring pertama 2013, Conjuring yang kedua sekarang ini adalah 2016. Pada kejadian di Conjuring 2 ini, kalau kejadiannya itu di tahun 1977. Mungkin belum pada lahir ya. Fakta ke-9. Kejadian dalam Conjuring 2, kerasukan, setan atau apalah itu merupakan aktivitas paranormal terlama. Jadi kesurupannya lama. Sembuhnya lama. Ini kesurupan apa hobi ya? Nanti deh di video-video yang lain nanti gue mau bahas tentang apa sih kesurupan itu. Fakta ke-10, bahwa pencarian pemeran Margaret Hodgson jadi di dalam film itu yang kesurupan atau yang dirasuki, itu pencarian yang cukup panjang karena melibatkan sampai ke 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Australia. Bagi Margaret ini merupakan film pertama, bisa dikatakan film panjang. Fakta ke-11, banyak yang menganggap bahwa kejadian dalam film The Conjuring 2 adalah hoax. Tapi buat gue sih, mau hoax atau beneran, yang penting bisa nakutin yang nonton itu udah cukup. Kalian bisa menikmati dan tertakuti atau ketakutan menonton film ini, berarti nggak perlu memikirkan apakah ini hoax atau memang realita. Fakta ke-12, hantu yang muncul di dalam The Conjuring 2 yang berbaju biarawati atau biasa namanya Falak ya. Ini bentuknya seperti itu bukan karena memang visualisasi yang sebenarnya atau visualisasi yang memang seperti itu, tapi sebenarnya visualisasi dari Falak itu hanya firasat dari si Lauren Warren. Kalau misalnya bentuknya atau perwujudan Falak itu seperti itu, ya itu versinya Lauren Warren. Tapi kalau versi yang lain gue nggak tahu seperti apa. Tapi di Indonesia hantu Falak itu bukannya malah ditakutin, tapi malah dibully. Itu lucunya orang Indonesia seperti itu. Fakta ke-13, bahwa hantu
suster yang ada dalam film itu ditambahkan saat pengambilan ulang gambar. Jadi tidak ada di dalam rencana awal. Jadi menurut sutradaranya ini akan lebih memperluas cerita tentang Lauren ini. Hantu suster itu ada di dalam film Conjuring 2. Tapi dia ngesot nggak ya? Oke, fakta ke-14 atau fakta terakhir bahwa adegan di dalam film ini di mana hantu biarawati atau Falak tadi berjalan melewati Lauren dan putrinya, terlihat jelas bahwa ada huruf V, E, L, E, dan K atau V, A, L, A, dan K. Ini merupakan mantra dari nama setan Falak itu sendiri yang kemudian berguna untuk mengalahkan Falak itu sendiri. Enggak waktu nonton film itu? Gue yakin enggak. Mungkin kalian lebih nikmati ketakutannya saja, tapi enggak sampai hal yang detail itu. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta di balik film The Conjuring 2. Sebenarnya apa gunanya sih mengetahui fakta-fakta tadi? Menurut gue sih ini akan melengkapi informasi yang berkaitan dengan film tersebut. Jadi kita selain juga bisa menikmati hasil dari film itu, juga kita bisa melihat bagaimana usaha dari para pemain atau kru atau pembuat film itu dalam menyajikan sebuah tontonan yang menarik. Jadi buat gue ini juga akan memperkaya informasi, juga akan menambah wawasan buat kita tentang bagaimana sebuah film itu dibuat. Film horor itu selain juga dibangun dengan gambar-gambar yang menarik, menakutkan atau apapun, juga selalu didukung dengan namanya efek, baik efek video atau grafik atau juga mungkin efek yang tidak kalah pentingnya adalah efek suara, sound effect. Menonton film The Conjuring 2 tadi menggunakan TV dengan speaker seadanya, dibandingkan menonton di sebuah bioskop dengan sound system megah, tentunya sensasi yang kita rasakan akan berbeda sekali. Ya, kenapa? Karena multimedia yang dihasilkan dari baik itu gambar, suara, teks, dan juga yang lain-lainnya itu akan lebih membangun atmosfer yang lebih menyeramkan tentunya jika didukung dengan peralatan yang canggih juga. Jadi ini bukan karya ecek-ecek atau bukan karya asal-asalan, tapi gue pikir ini adalah sebuah kreativitas yang tinggi didukung dengan teknologi tinggi sehingga bisa menghasilkan sebuah tontonan yang menarik. Coba kalau kalian mau menonton the film Conjuring atau film horror apapun, sound systemnya dimatikan, jadi cukup gambarnya saja. Terus dibandingkan dengan sound systemnya atau suaranya dinyalakan, pasti akan berbeda sekali. Saat dimatikan sound systemnya, mungkin hanya sebuah gambar bisu tanpa ada sebuah efek yang bisa menakutkan. Bahkan menurut cerita bahwa ada yang menonton film The Conjuring 2 ini sampai kesurupan di bioskop. Buat gue itu bukan kesurupan, tapi dia bawa masalah dari rumah, kebetulan pas nonton film Conjuring ya jadi lah gitu. Oke, gue kira itu aja tentang fakta-fakta film The Conjuring 2. Nah, nantikan video berikutnya yang akan membahas tentang mungkin hal-hal yang berkaitan dengan horor atau apapun nanti. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tuliskan pengalaman kalian saat menonton film The Conjuring 2.